Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Aritonang, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Tarutung. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 semester ganjil tahun 2024 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Masih kurang semangat. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Semua kita hadir pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke, Bu. Sama? Hadir. Kenan kemana? Sakit, Bu. Sakit. Atila? Iya. Mereka lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Minggu depan kita bisa kembali dalam pembelajaran agama kita. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dulu dirapikan meja, pakaiannya dirapikan. Sudah rapi semua. Sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan doa pembukaan. Satu orang ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Jasmine untuk doanya. Ya, anak-anak ibu, pada hari ini kita kembali pada pembelajaran agama kita. Setelah minggu yang lalu kita juga mempelajari tema yang sama, ya kan? Tema kita juga pada hari ini tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu Aku Memiliki Kemampuan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar, dan menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan upaya mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kriteria ketuntasan pada pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perumpamaan talenta dengan tepat dengan mengidentifikasi tokoh, peristiwa, pesan moral yang terkandung. Baru yang kedua, peserta didik menghubungkan pesan perumpamaan talenta dengan kemampuan atau potensi diri dengan memberi contoh konkret atau nyata. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuannya berdasarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30 disertai dengan contoh ayat dan penjelasannya. Jadi ini adalah kriteria dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Kenapa ya Tuhan memberikan bakat yang berbeda-beda kepada kita? Ya, coba dulu Haris, apa jawabannya Haris? Karena manusia unik dan istimewa. Ya, baru pertanyaan nomor 2. Kalau kamu punya bakat menggambar, tetapi kamu malas untuk melatihnya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan bakatmu itu? Ya, si Ega. Iya, betul ya. Nomor 3, apa yang akan kamu lakukan jika diberikan kepercayaan oleh guru untuk membimbing suatu kelompok? Iya, si Franseda. Bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Iya, bertanggung jawab. Oh, luar biasa ya. Pertanyaan terakhir, bakat apa yang kamu miliki? Bagaimana caramu mengembangkan bakat itu?
Ya, si Jeffrey. Maka cara saya memimpin bapaknya melatihnya setiap hari. Ya, pelatihnya. Ada yang lain. Siapa lagi? Si Justin. Bakat apa yang ada di dalam dirimu dan bagaimana cara untuk mengembangkannya? Bermain bola. Ya. Dan terus berlatih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemampuan atau sering disebut juga dengan skill. Skill adalah kecakapan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu hal. Kemampuan ini bisa kita dapatkan melalui pembelajaran, pengalaman, atau bakat alami. Jadi, kemampuan atau skill yang ada dalam diri kita peroleh melalui pembelajaran, pengalaman, dan bakat alami. Kemampuan merupakan aset berharga yang dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Jadi itu arti dari bakat. Dari mana kita bisa memperoleh kemampuan yang ada di dalam diri kita? Tadi disebutkan ada 3, ya kan? Yang pertama dari pembelajaran, baru yang kedua dari pengalaman, dan yang ketiga itu adalah bakat alami. Jadi setiap orang itu sebenarnya ketika lahir sudah membawa bakat atau kemampuan atau talenta yang ada di dalam dirinya. Tetapi banyak orang tidak menyadarinya sehingga dia tidak mampu mengembangkannya dengan berlanjut. Bakat atau kemampuan yang kita miliki itu menjadi bekal bagi kita untuk masa depan kita. Jadi dari sekarang kita sudah harus mulai mengenal kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kita yang kita jadikan sebagai modal untuk masa depan kita. Nah, macam-macam bakat. Ada yang tahu itu apa macam-macam bakat? Yes, Justin? Dan bermain. Iya. Jadi ada beberapa macam-macam bakat, betul ya? Bakat itu bisa juga dia di bidang olahraga ya. Ada juga yang di bidang kesenian, ya. Contohnya bakat, kemampuan yang bersifat alami. Jadi macam-macam kemampuan itu yang pertama itu seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan. Sekarang Ibu hanya mengulang kembali sebelum kita masuk ke materi pokok kita. Ya, jadi bakat itu adalah kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang diturunkan oleh kedua orang tua. Jadi ketika orang pintar bernyanyi dari kecil, nah dia sudah mempunyai bakat alami yang dibawanya sejak lahir. Nah kalau ini terus dikembangkan, maka dia suatu hari akan menjadi orang yang bisa bernyanyi, ya kan? Atau mungkin dia bisa menjadi orang yang terkenal dengan suaranya yang sangat bagus. Banyak tokoh-tokoh yang kita kenal yang punya suara-suara bagus, ya kan, Joy Tobin, dan masih banyak lagi orang yang punya bakat di bidang suara. Baru ada juga yang disebut dengan kepandaian atau kecerdasan, kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ilmu tertentu. Contohnya dia ahli di bidang matematika, dia ahli di bidang biologi dan sebagainya. Baru ada juga yang disebut dengan yang ketiga potensi. Potensi ini apa? Kemampuan yang dimiliki atau yang terdapat dalam modal seseorang bila dilatih dan dikembangkan, dan dapat juga menjadi modal bagi kita untuk masa depan. Contohnya atlet, ya kan? Kalau dia mempunyai yang bagus, tinggi, nah dia bisa menjadi atlet, ya kan? Contohnya orang yang cantik, rambutnya hitam mengkilat, kulitnya putih, tinggi badannya juga sangat bagus. Nah, dia bisa menjadi model, ya kan? Atau dia punya suara, atau dia pandai berbicara, dia bisa menjadi seorang pembawa acara, presenter, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, dan ada juga kemampuan dalam bidang karakter atau kebiasaan. Ini berupa kemampuan yang melekat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat dan agama. Contohnya murah hati, ya kan? Baik, suka menolong, murah senyum, perhatian, bisa memimpin atau mau bekerja keras. Ini adalah kemampuan di bidang karakter dan kebiasaan. Kalau di sekolah kita ini, contohnya ketua OSIS kita, ya kan? Nah, dia sudah mampu memimpin kelompok atau organisasi yang ada di sekolah kita. Dia sudah mempunyai kemampuan di sana. Nah, jika itu dikembangkan, suatu hari dia juga bisa memimpin di
kelompok yang lebih besar. Baru yang kelima itu adalah jenis kemampuan yang terakhir adalah minat. Minat ini apa? Kalau minat adalah ketertarikan untuk sesuatu hal atau barang, dan ini biasanya hanya sementara. Contohnya suka mengoleksi mobil-mobilan, bagi perempuan suka mengoleksi boneka, atau ada juga yang suka mengoleksi uang-uang lama atau uang kertas. Nah, ini hanya sementara saja. Itu yang disebut dengan kemampuan di bidang minat. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi ini, coba dulu dijawab dulu pertanyaan ini sebentar. Jangan lupa untuk menuliskan namanya. Ditulis namanya. Oke, terima kasih sudah menjawab soal yang ibu berikan dengan baik. Terima kasih. Nah, anak-anak ibu, yang menjadi isi dari kegiatan kita adalah bagaimana hubungan kitab suci dengan potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, apa itu perumpamaan? Adakah yang pernah mendengar kata perumpamaan? Ada yang pernah mendengar? Ada? Apa itu perumpamaan? Ya, si Aris. Perumpamaan adalah cara menyampaikan pesan atau ajaran dengan menggunakan perbandingan atau pesan. Iya, jadi perumpamaan itu adalah cara menyampaikan pesan atau ajaran dengan menggunakan perbandingan atau kiasan. Ya, jadi Yesus itu ketika menyampaikan atau mewartakan kerajaan Allah, kerap kali menggunakan pewartaannya dengan menggunakan perumpamaan. Jadi apa itu perumpamaan? Dikatakan tadi cara menyampaikan pesan atau ajaran dengan menggunakan perbandingan atau istilah. Tujuannya apa? Untuk membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Yesus banyak menggunakan cara, salah satunya adalah dalam bentuk perumpamaan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat perumpamaan tentang talenta. Selain perumpamaan tentang talenta ini, masih banyak perumpamaan lain yang Yesus gunakan ketika mewartakan kerajaan Allah. Contohnya, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya kan? Perumpamaan tentang ilalang di antara gandum, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan melihat kisah dari perumpamaan talenta yang berhubungan dengan materi kita tentang aku memiliki kemampuan. Perumpamaan talenta adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling terkenal. Ini bisa ditemukan dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan yang pergi ke negeri jauh dan memanggil atau mempercayakan seluruh hartanya kepada hamba-hambanya. Ketika hambanya masing-masing diberi jumlah talenta yang berbeda-beda. Talenta dalam konteks ini tidak hanya berupa harta atau uang saja, tetapi lebih kepada kemampuan yang diberikan kepada manusia, seperti bakat dan sumber daya bagi manusia. Ini bisa berupa bakat alami, pengetahuan, waktu, bahkan relasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, ya kan? Bahwa jenis-jenis kemampuan itu tadi ada 5, ya kan? Ada bakat, ada minat, ada potensi, ada di bagian karakter, dan sebagainya. Nah, jadi begitu juga dengan kisah dari perumpamaan hari ini, yaitu perumpamaan tentang talenta. Konteksnya bukan hanya berupa uang atau harta saja, seperti yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya. Nah, untuk memperdalam materi kita, kita dulu akan mengamati gambar dulu. Nah, coba dulu diamati. Diamati apa yang dilihat di dalam gambar, ya?
menggambar. Oke, sudah diamati? Iya. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar itu? Ya, coba dulu si Jeffrey. Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Si Haris. Bermain biola. Iya, bermain biola. Si Justin. Lukis, Bu. Iya, si Johannes dulu dari tadi diam saja. Johannes. Iya, menari. Siapa si Frans juga? Semangat si Frans belajar hari ini. Apa yang ada dalam gambar Frans? Apa Frans? Oh, suaranya. Iya, ada yang melukis. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam gambar itu ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang bermain musik, dan ada juga yang melukis. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu bisa melakukan hal yang sama seperti mereka? Ada yang bisa melakukan hal yang sama seperti mereka? Bisa? Si Eka bisa? Yang mana? Bernyanyi. Siapa? Si Franseda. Yang mana Franseda? Menggambar, bernyanyi, dan bermain Alat musik apa yang bisa dimainkan Franseda? piano. Bisa main piano. Wah, luar biasa ya. Perlu dikembangkan bakatnya. Lalu pertanyaan nomor 3, kegiatan mana yang menurutmu paling menarik? Dan mengapa itu paling menarik? Coba, si Justin. Lukis, Bu. Melukis. Kenapa kan melukis itu menarik menurutmu, Justin? Karena mengembangkan isi imajinasi. Iya, katanya si Justin dengan melukis dia bisa mengembangkan atau memunculkan imajinasi. Siapa lagi? Kira-kira si Franseda dengan bermain musik tadi seperti main biola. Kira-kira mengapa kamu lebih suka ke situ? Atau apa alasanmu mengatakan itu menarik? Bisa mengisi waktu kalau sedang tidak ada yang paling mau. Iya, katanya dia bisa mengisi waktu kosong dengan bermain musik. Masih ada jawaban yang lain? Tidak ada? Ya, dalam gambar ini kita melihat beberapa bakat ya kan? Ada menari, ada melukis, bernyanyi. Tetapi di luar dari sini masih banyak bakat atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kelompok. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan mengamati video tentang perumpamaan talenta. Videonya diamati, diperhatikan supaya nanti bisa menjawab pertanyaan yang dikerjakan dalam bentuk diskusi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera lalu berolehlah 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta telah percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk." Nah, kita sudah menyaksikan video tentang kisah perumpamaan tentang talenta, di mana dikatakan sebelum tuan berangkat pergi ke negeri yang sangat jauh, ia memberikan talenta kepada masing-masing hambanya. Tadi ada 3 ya kan? Ada 3 hamba dari tuan yang mau pergi bepergian jauh. Yang hamba pertama dia diberikan 5 talenta, ya kan? Hamba pertama diberikan 5 talenta. Sedangkan hamba kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga berapa tadi diberikan talentanya? 1.
sehingga dia memperoleh keuntungan menjadi dua kali lipat. Maka talenta yang dimiliki oleh hamba yang pertama berapa? 10. Digandakan menjadi 2 kali lipat. Baru hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama, ya kan? Hamba kedua juga pergi menggandakan talenta yang diberikan oleh tuannya, sehingga dia juga memperoleh laba. Jadi talenta dari hamba yang kedua menjadi berapa? 4. Iya, 4. Nah, sedangkan hamba yang pertama ini dia pergi dan menguburkan talenta itu. Kenapa dia pergi dan menguburkan talenta itu? Karena dia merasa takut, ya kan? Nah, setelah tuannya kembali, maka datanglah hamba-hamba untuk menemui tuannya itu. Kemudian hamba yang pertama datang dan berkata, "Tuan, talenta yang kau berikan kepadaku telah kugandakan dan aku memperoleh keuntungan 2 kali lipat." Maka tuannya berkata, "Sungguh engkau melaksanakan tugasmu dengan baik." Sedangkan hamba kedua juga melakukan hal yang sama. Bagaimana sikap tuannya kepada kedua hamba itu? Tuhan memberikan pujian kepada mereka dan juga penghargaan yang sangat besar. Karena apa yang dikatakan? Jika kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu juga akan setia dalam perkara yang besar. Hamba yang satu yang menguburkan talenta itu, bagaimana sikap Tuhan kepada hamba yang ketiga? Tuannya sangat marah, ya kan? Sangat kecewa kepada hamba yang menyembunyikan talentanya. Dan ia menganggap bahwa hamba itu adalah hamba yang sangat malas dan juga tidak bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk aktif dan produktif dalam menggunakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak ibu, itu adalah kisah dari perumpamaan tentang talenta. Nah, silakan masuk dalam kerja kelompok, kerjakan dalam LKPD yang sudah ibu berikan, bisa juga dikerjakan melalui Canva. Ya, dari situ dulu ya. Ibu mau pilih lagi yang dari situ aja ya. Ibu mau milih. Silakan dibuka Alkitabnya, Lukas 19 ayat 27 sebagai pertandingan untuk menjawab soal yang harus didiskusikan. Kita ice breaking dulu.
Hamba 2 menerima 2 talenta. Hamba 3 menerima 1 talenta. Soal ketiga, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta? Kami bagi hamba yang menerima 2 talenta yang dilakukan lalu dan beroleh hamba yang 2 talenta, sedangkan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapat 2 talenta. Soal keempat, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta? Jawaban kami, tetapi hamba yang menerima 1 talenta, talenta itu pergi dan menggali lubang lalu meninggikan uangnya. Soal kelima, bagaimana sikap Tuhan terhadap hamba yang menerima dan 2 talenta? Jawab, merasa bangga atas hasil yang diperoleh kedua hamba tersebut dan memperbolehkan mereka hidup kebahagiaan. Soal keenam, sikap Tuhan terhadap orang yang menerima 1 talenta. Jawab, marah dan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku membuat di tempat di mana aku tidak memiliki orang. Soal ketujuh, hubungan dengan penduduk sehari-hari memanjakan bakat untuk kebahagiaan. Soal 8, apa saja karunia yang kita terima dari Tuhan saat makan? Kelompok 1 luar biasa ya, hasil presentasinya sangat menarik. Ayo kita kasih aplaus untuk mereka. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa saja yang menerima talenta? Hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga. Yang menerima 5 talenta, di talenta yang seperti ini. Kami karunia yang kita terima dari Tuhan, karunia yang kudus, karunia pribadi, dan karunia yang lain. Aplaus untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk ke presentasi dari kelompok 3. 1. Siapa yang menerima talenta? Jawab, hamba-hambanya. 2. Berapa banyak talenta yang diterima masing-masing orang? Seorang diberi 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain 1 talenta. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi. Coba kita sama-sama membaca kesimpulan dari diskusi kelompok kita. Pertama, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang adalah unik dan berbeda-beda. Kita perlu mengenali dan menghargai talenta yang kita miliki. Kedua, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan talenta tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketiga, sikap malas dan takut akan menghambat kita dalam mencapai potensi maksimal. Terakhir, pada akhirnya kita akan dimintai tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Iya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa talenta yang diberikan Tuhan kepada kita bagi setiap orang adalah unik dan berbeda-beda. Kita perlu mengenali dan menghargai talenta yang kita miliki. Yang kedua, kita juga memiliki tanggung jawab. Jadi kalau sudah Tuhan berikan talenta kepada diri kita, maka kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkannya dan menggunakan talenta tersebut dengan sebaik-baiknya. Talenta itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan banyak orang. Dan yang ketiga, sikap malas dan takut akan menghambat kita dalam mencapai potensi yang maksimal. Kalau sudah bisa dikenali di mana bakatnya, di mana talentanya, tujuan untuk masa depanmu. Nah, kegiatan penutup kita adalah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Dikatakan kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan. Iya, karena dikatakan kemampuan itu sudah kita bawa sebenarnya sejak lahir. Nah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Atau
bisa juga itu sebagai modal bagi kita untuk masa depan kita nanti. Modal bagi diri kalian, modal untuk anak-anak ibu untuk meraih cita-cita di masa depan. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Baru sikap yang perlu kita miliki atas kemampuan diri. Yang pertama, tidak boleh menyombongkan diri. Rendah hati, melatih dengan tekun dan juga dengan tekad yang kuat. Baru bersedia mengamalkan kemampuan dan tidak melupakan Tuhan dalam segala hal ketika kita mengembangkan kemampuan kita. Faktor yang menghambat kita dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama tadi apa? Malas. Yang kedua, tidak mau bertanya, ya kan? Juga tidak mau mencoba. Baru kurang dukungan dari orang tua atau dari teman dan dari lingkungan sekitar. Dan ada juga dipengaruhi oleh biaya dan sarana dan prasarana. Tetapi meski ada faktor-faktor penghambat, satu hal yang harus dilakukan adalah bahwa kita harus punya semangat dan pantang menyerah. Untuk kita mengakhirinya, coba dulu dijawab pertanyaan refleksi. Apakah kamu merasa lebih percaya diri dengan kemampuan setelah mempelajari materi ini? Ya, si Ega. Ya, pertama lewat saya mengetahui apa saja potensi yang ada dalam diri saya. Iya, jadi kata Siega, refleksinya adalah lewat materi ini katanya dia sudah mulai mengetahui apa yang menjadi bakat. Nomor 2, apakah kamu menyadari bahwa setiap teman memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Yes, Haris. Ya, karena saya menyadari bahwa setiap teman memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan refleksi dengan baik. Menjawab soal yang Ibu berikan. Dari kita pada hari ini sudah selesai, maka tugasnya minggu depan adalah menuliskan jenis-jenis keterbatasan manusia. Materi kita minggu depan adalah mengenai materi kemampuanku terbatas. Materi atau pertemuan kita pada pagi hari ini, satu orang memimpin dua ke depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, banyak Tuhan kami menjadi cukup kepada Engkau, karena Engkau menjaga dan menjaga pada mereka. Kita sebenarnya kami akan menunjukkan kepada kami seluruh pegawai yang melindungi Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih doanya. Anak-anak Ibu, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali minggu depan.